Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas Pancasila sebagai dasar negara yang beranggotakan saya sendiri, Januar Iqbal Pahlevi, Zaidan Ahna Fauzi, Muhammad Aan Ginaftiar, dan Cici Ambarwati. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan pemikiran Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Sejarah Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama BPUPKI yang beranggotakan Supomo, Mohyamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyaningrat, pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara yang pertama dicetuskan pada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada kedua sidang dengan secara lisan. Usulan lisannya yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, empat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dasar negara Supomo, 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya di bawah ini usulan dasar negara menurut Supomo. 1. Persatuan unitarisme. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Usulan dasar negara Soekarno, 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Grondslag atau Weltanschauung, yaitu fundament, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Peranan dan fungsi Pancasila. Peranan dan fungsi Pancasila pada era sekarang masih relevan karena Pancasila mencakup aspek-aspek dasar. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Hanya saja, pelaksanaan secara konkretnya belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia belum juga terwujud sampai saat ini. Pancasila juga merupakan kepribadian seluruh rakyat Indonesia. Mengingat sangat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus meneruskan perjuangan serta memelihara, melestarikan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan Pancasila dapat terpenuhi, sehingga akan menjadi ketahanan jati diri bangsa.
Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 3. Sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pada kehidupan sehari-hari. Sila pertama, percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Sila kedua, senantiasa menjaga adab kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di berbagai kondisi. Mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama. Sila ketiga, 1. Cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air satu, Indonesia. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sila keempat, 1. Meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Sila kelima, 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. 2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.